Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Elwin Dama Dalame dari kelas 12 IPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai evolusi, yaitu pembelajaran biologi kelas 12 semester 2 ini. Oke, berikut penjelasannya. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai evolusi. Evolusi merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup dan keterkaitan genetika antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Ada beberapa ahli yang menuntut teori evolusi ini. Yang pertama yaitu Plato. Dia percaya pada dua dunia, yaitu dunia yang ideal dan abadi serta dunia hayal. Menurutnya, evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan teradaptasi sempurna dengan lingkungannya, dan kedua dunia tersebut dapat dipahami dengan menggunakan alat indera manusia. Yang kedua, Aristoteles. Ia berpendapat bahwa evolusi yang terjadi berdasarkan metafisika, alam dapat mengubah organisme dan habitatnya dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Yang ketiga, ada Anaximander. Dari Yunani, ia juga berpendapat bahwa manusia berawal dari makhluk akuatik yang mirip ikan dan mengalami proses evolusi. Yang keempat yaitu Empedocles. Ia mengumumkan bahwa teori kehidupan berasal dari lumpur hitam yang mendapat sinar matahari dan berubah menjadi makhluk hidup. Evolusi ini terjadi dengan dimulainya makhluk hidup yang sederhana, kemudian berkembang menjadi sempurna, dan akhirnya menjadi beraneka ragam. Oke, kita lanjut. Untuk teori yang kelima dan keenam ini, saya akan lebih menjelaskan teori ini lebih jelas lagi. Yang pertama yaitu teori Lemrek, atau yang bernama asli Jean Baptiste Lemrek, kelahiran tahun 1774 sampai 1829, seorang ahli biologi kebangsaan Prancis. Teori evolusi yang ia terangkap ialah suatu berpendapat lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri-ciri dan sifat-sifat yang diwariskan melalui proses adaptasi lingkungan, dan ciri sifat yang terbentuk akan diwariskan kepada keturunannya. Organ yang sering digunakan untuk mengalami pemendekan atau penyusutan. Sebagai contohnya ialah mengenai hewan jerapah atau yang memiliki leher pendek, yang dimana makanannya berupa daun-daun yang tinggi. Maka si jerapah semakin berusaha untuk menjangkaunya dan ingin mendapatkannya. Karena kebiasaan hal tersebut, lama-kelamaan leher sang jerapah tersebut pun akan semakin panjang dan sampai ke generasi berikutnya. Akan tetapi, teori Lamrek ini ditantang oleh seorang ilmuwan, juga yang bernama Erasmus Darwin, atau kakek dari Charles Darwin. Ia berpendapat bahwa populasi jerapah adalah heterogen atau banyak, dan ada yang berleher panjang. Jerapah tersebut saling berkompetisi untuk mendapatkan makanan. Akan tetapi jerapah berleher panjang menang dan jerapah berleher pendek pun lama-kelamaan satu persatu akan mati. Nah, dan leher pendek akan punah juga. Nah, yang ketujuh ini adalah teori evolusi Darwin. Ia merupakan seorang teoritis yang handal, sehingga ia disebutkan di dunia ini sebagai bapak evolusi. Nama aslinya ialah Charles Darwin, kelahiran Inggris 12 Februari 1809 sampai 19 April 1882. Dalam hal ini, Darwin membagi dua rute perjalanannya untuk menemukan suatu teori evolusi. Yang pertama itu ke Kepulauan Galapagos, yang kedua itu teorinya mengenai fosil-fosil makhluk hidup. Nah, pertama, saat di Kepulauan Galapagos dengan tujuan utama yaitu untuk memetakan pesisir pantai Amerika Selatan. Setelah sampai di sana, ia langsung mengamati dan mengoleksi beberapa fauna dan flora yang sangat beragam dan endemik. Ia juga mengatakan bahwa spesies yang ada di wilayah Amerika Selatan itu mempunyai karakteristik yang khusus dan berbeda dengan yang ada di Eropa. Setelah mengamati, Darwin mengamati di Kepulauan Galapagos tersebut, ia sangat heran dan menemukan ada fauna tidak ada di benua lainnya. Dan saat ia mendapatkan 14 jenis burung finch yang memiliki jenis yang berbeda. Namun perbedaannya tidak terlalu jauh. Nah, dia membandingkan
beberapa burung finch ini ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama yaitu jenis burung yang hidup di tanah atau Geosphasia magnistoris, yaitu mempunyai paruh yang besar dan berfungsi untuk memecahkan biji. Dan kelompok yang kedua yaitu Camericus pallidus yang menggunakan suatu duri atau ranting kecil sebagai alat untuk mengorek semut atau serangga lainnya. Kelompok yang ketiga ini kelompok kecil finch atau Camericus parvulus yang menggunakan paruhnya untuk menangkap serangga. Oke, lanjut ke teori yang kedua, yang dimana Darwin sebagai ahli evolusi yang melangsungkan kegiatan evolusi yang keduanya ini untuk mengamati fosil-fosil hewan yang hidup di masa lalu dan membandingkannya pada masa sekarang. Teori ini menjelaskan mengenai asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam. Yang pertama, spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup di masa silam atau masa lalu. Nah, dan evolusi yang terjadi di dua alam dengan pengamatan pertama, yaitu pengamatan pertama, setiap spesies mempunyai potensial fertilisasi yang besar, sehingga ukuran populasinya akan meningkat secara eksponensial setiap individu yang dilahirkan berhasil melakukan percobaan. Nah, dan untuk pengamatan yang kedua, ukuran populasi cenderung menjadi stabil kecuali fluktuasi musiman. Dan yang ketiga, yaitu sumber daya alam terbatas. Dan keempat ini, individu-individu populasi sangat bervariasi dalam hal ciri-ciri tubuh namun tidak ada individual yang sama. Yang kelima, yaitu kebanyakan variasi diwariskan kepada keturunannya. Selanjutnya, Darwin juga melakukan pengamatan fosil-fosil makhluk hidup yang saat itu berumur jutaan tahun yang lalu. Oke, saya akan menjelaskan sedikit untuk yang keduanya nih. Darwin ini menceritakan bahwa setiap fosil yang ia temukan, ia berpendapat bahwa itu merupakan keturunan dari hewan-hewan yang masa sekarang ini. Dan ia juga berpendapat bahwa temuannya ini dapat menjadi sebuah sejarah untuk mematahkan bahwa fosil-fosil ini merupakan evolusi hewan-hewan sekarang yang memiliki kemampuan yang jauh lebih berbeda, dan kemiripan itu hanya sekian persen saja, karena kita tahu bahwa kehidupan setelah hewan-hewan jutaan yang tahun yang lalu itu terkubur karena suatu ekosistem bumi yang tidak selalu, menurut saya, banyak kejadian-kejadian alam nih, seperti kayak gempa bumi dan lain sebagainya, tanah longsor atau apapun itu, sehingga membuat jenis tanaman atau tumbuhan di tahun yang lalu itu menjadi punah, dan evolusinya sampai sekarang ini tidak terlalu condong. Tapi ada satu hewan yang saya tahu itu komodo, yaitu hewan yang memiliki kemiripan yang hampir sama dengan hewan yang hidup di jutaan tahun yang lalu. Oke, sekian dari video saya mengenai evolusi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Selamat pagi, terima kasih.